Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 4 Mei 2025, Minggu Paskah ketiga. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau,
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Yang hadir saat itu Simon Petrus dan kawan-kawannya. Mereka sedang menjala ikan. Namun malam itu mereka tidak berhasil menangkap ikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus selalu memanggil dan menanyakan apakah mereka mempunyai ikan. Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak. Lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kata-kata Yesus ini menarik. Ia memberi janji bahwa mereka akan mendapatkan ikan. Para murid taat dan patuh pada perintah Yesus. Hasilnya sungguh luar biasa. Mereka sampai tidak bisa menarik jala karena banyaknya ikan. Cerita selanjutnya Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di saat para murid kehilangan sang guru, mereka kembali pada pekerjaan lama mereka sebagai nelayan dan gagal. Saat Yesus hadir di tengah para murid, kehadiran Yesus menunjukkan kepeduliannya bahwa Dia Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka. Dia selalu bersama dengan mereka. Ia akan menemani mereka dalam situasi apapun. Kisah penampakan Yesus di Danau Tiberias memberi pesan penting untuk kita. Yesus selalu menyertai para murid dan kita semua dalam situasi apapun. Kuncinya taat dan setia pada kehendak Tuhan. Kita diharapkan untuk tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa bila kita mengalami kesulitan dalam hidup. Saat Petrus yang seorang nelayan tulen gagal mendapatkan ikan setelah semalaman menjala ikan, Yesus hadir dan saat Petrus mentaati perintah Yesus, mereka mendapatkan ikan. Itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan beriman kita. Kita punya Yesus. Dialah sumber keberhasilan kita. Karena sebagai seorang beriman, kita seharusnya jangan kehilangan harapan. Karena orang yang selalu berharap pada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Percayalah bahwa Yesus mampu merubah semuanya menjadi baik bila kita selalu percaya dan berharap padanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.